Selamat datang di Ilham FT Auto. Kali ini saya masih di Honda Cawang, tepatnya di daerah Cawang Cikoko. Dan kali ini saya ingin review Honda Brio, ya mobil ECGC dari Honda. Ini untuk yang generasi kedua. Memang sih ada yang bilangnya facelift atau minor change, tapi menurut saya tidak ada yang berubah. Apa sih yang berubah dari mobil ini? Menurut saya sih nggak ada ya. Masih keunikannya dari mobilnya juga dari LCGC dari merek ini. Masa berlama-lama kita akan review langsung mobil ini. Tapi jangan lupa untuk klik like dulu video ini dan video saya yang lainnya. Dan jangan lupa subscribe dulu channel saya ini, Ilham FT Auto. Terima kasih. Nah, untuk bagian depannya dari Honda Brio, ini Brio Satya ya. Menurut saya sih sangat oke sih. Bentuknya memang lebih modern yang generasi kedua ini. Kalau yang generasi pertama ya dia agak lebih moncong ke depan gitu ya. Untuk lampunya memang dia masih menggunakan yang bohlam biasa. Sennya juga masih yang bohlam. Fog lampnya juga sudah ada ya kalau di tipe Satya ya. Tapi kayak dulu tipe Satya juga ada sih yang pelek racing ada dia, yang generasi pertama dia juga ada fog lampnya. Tapi memang dia benar-benar di depan itu chrome-nya hanya aja di dekat logo Honda, sisanya masih hitam. Tampilan sampingnya dari Honda Brio Satya yang generasi kedua seperti ini. Dia spionnya sudah sewarna body, tapi dia masih retract manual ya kalau nggak salah sih. Iya, masih retract manual. Dia belum yang elektrik. Kecuali spionnya sudah elektrik, kacanya, mirrornya. Jadi sampingnya sini ada lampu sen. Dan handle-nya dia sudah warna body, tapi memang dia karena dia belum keyless ya. Dan Brio itu terkenalnya tipis ya. Ya namanya karena juga LCGC jadi tipis ya nih ya handle-nya. Karena yang tipe Satya dia pilar B-nya masih yang menggunakan warna body. Tapi di sini bagus, dia sudah dikasih pelindung warna hitam gitu ya. Untuk ukuran bannya, si Brio Satya ini profil bannya 175/65 ring 14 dengan 4 baut single tone. Untuk rem belakang dia sudah menggunakan, bukan sudah sih, masih menggunakan rem tromol. Untuk rem depannya dia sudah menggunakan rem cakram. Nah, untuk tampilan belakangnya dia seperti ini. Untuk Brio yang Satya, memang sih untuk yang tipe ini memang tidak ditulisin IVV tag-nya, itu perbedaannya. Dan tetap dia logo, karena ini logo mobil ini LCGC, dia logonya seperti ini. Honda Prospect Motor, karena kan kalau LCGC itu emang pabriknya itu namanya Honda Prospect Motor. Dan untuk di sininya lampunya masih bohlam biasa, tapi bentuknya bagus ya. Untuk yang generasi kedua ini bentuk lampunya lebih bagus. Dan dia memang pintunya sudah tidak full kaca lagi, dia benar-benar ada kacanya. Apa tuh? Kacanya hanya separuh di sini. Tapi memang dia belum ada defogger. Tapi dia sudah high mode stop lamp. Ada antena mode sakul, rear wiper. Dia masih dia udah ada sensor parkir 2 titik, luar biasa. Walaupun LCGC udah dikasih sensor parkir tuh rasanya udah mantep. Emang sih Brio-nya ini lebih manis di belakangnya ya. Nah, kalau untuk bagian sampingnya seperti ini. Ya, dia karena Honda dia masih tetap tangki kiri dan bukanya harus dari dalam. Tapi bagus ya, untuk generasi kedua ini dia sudah bisa buka pintu bagasi dari sini. Jadi kita nggak perlu dari dalam. Nah, dan untuk lingkar pintunya ini menurut saya sangat tinggi ya. Tuh, kepala saya aja nggak mentok. Jadi masih mantep lah. Untuk bagasinya sangat luas. Apalagi kalau bangkunya dia bisa terlipat ya, itu lebih luas lagi. Tapi memang yang sangat disayangkan dia bangkunya tidak bisa terlipat separuh. Dia harus terlipat semua. Dan kita harus narik ininya barengan. Kanan kiri itu barengan. Dan di bawahnya lagi dia ada ban cadangan yang masih pelek kaleng. Tapi dengan ukurannya sama. Oke. Untuk mesinnya, mesin Honda Brio ini
Dia masih menggunakan mesinnya sama ya dengan generasi pertama, 1200 cc SOHC 4 silinder dengan penggerak roda depan. Untuk tenaganya sendiri, mesin ini bisa mencapai sekitar 90 horsepower. Untuk torsinya, maaf saya kurang begitu hafal, jadi ada di tulisannya. Plus tenaganya tadi sekalian saya tulis biar lebih jelas. Tapi bagus ya, Brio Satya ini sudah ada ABS-nya loh, mantap. Dia ruang mesin juga rapi. Honda tetap iVTEC untuk mesinnya yang digunakan. Tapi bagus ya, dia sudah rapi. Untuk LCGC ini jujur ini di kelasnya ini paling rapi loh. Udah rapi loh tuh ruang mesinnya. Dan di sini walaupun memang catnya sih masih cat dasar ya, tapi dia udah ada peredam tuh, walaupun hanya separuh. Sorry tadi tangan saya nongol. Oke. Nah, ini kita sudah berada di dalam Honda Brio. Oke, kita tutup dulu pintunya. Dan kuncinya dia ini ada dua. Dia ada kunci yang ada dengan tombol. Dia ada kunci yang biasa. Ini kunci serepnya seperti ini. Dan mobil ini sudah dilengkapi dengan immobilizer. Jadi kalau kita tancepin di sebelah sini, tuh sudah ada immobilizernya. Tapi dia immobilizer unik ya. Jadi bentuknya tuh bunyinya tuh kayak apa gitu. Tapi kalau ditutup ya mati ya, karena berarti kan pintu udah tutup, berarti mobilnya atau ada orang di dalam. Oke, kita langsung nyalain aja mobilnya. Walaupun dikasih peredam tapi masih agak-agak masuk, sedikit masuk ya, agak sedikit masuk ya, wajar sih, namanya juga mobil kelas LCGC, wajar. Oke, kita langsung bahas aja yuk. Nah, untuk interiornya di Honda Brio yang Satya yang generasi kedua ini memang lebih bagus daripada yang generasi pertama kalau menurut saya. Dia tetap dia masih menggunakan basisnya dari, ya sebenarnya sih Honda Mobilio juga basisnya dari Brio ya. Jadi benar-benar sama mobilnya itu hampir sama ya, salam satu dashboard. Nah, untuk setirnya sendiri dia sudah ada airbag, 3 palang. Dia emang tombolnya hanya di sebelah kiri saja yang langsung tembus ke audio, sebelah kanan masih polos. Dan untuk pengaturannya dia tilt doang, dia belum teleskopik. Untuk saklarnya dia sudah intermittent. Dan untuk saklar lampunya sudah otomatis dan terhubung dengan fog lamp. Sorry, ini namanya buat saklar wiper. Dan untuk di sini dia masih full jarum. Dan dia masih yang kuno ya, masih yang biasa, belum yang modern. Tapi udah mantap sih begini doang. Dan kalau kita nyalain lampunya, ya lampunya dia masih yang begitu ya. Dan dia warnanya juga masih samar-samar. Dan di sininya dia ada tombol buat merubah reference ya. Nggak kelihatan nih. Nah, oke. Sip. Nah, tapi udah keren sih untuk speedometernya. Di bawahnya kisah AC ada tempat penyimpanan. Di sebelah sininya, nah, karena ini kan karena tipe Satya ya. Jadi ini tombolnya nih, kalau di tipe RS dia udah ada yang tipe yang keyless. Dan ini polos nih, harusnya juga ada buat VSC sebenarnya ada nih. Tapi kalau kecuali yang tipe tertinggi ya sudah. Dan di bawahnya lagi ada tempat penyimpanan, nggak ada nih. Lalu nyalain lampunya dulu. Di bawahnya ada buat buka kap mesin. Power window, auto hanya posisi driver. Nah, tapi sayangnya auto down saja, dia belum auto up. Dan ada spion sudah take mirror, door lock, window lock. Dan ada handle warna silver. Bangkunya sendiri dia dilengkapi dengan recline dan sliding. Tapi dia belum high adjuster, jadi masih belum bisa dinaik turunkan. Tipnya masih yang standar, tapi udah double din. Dan untuk AC-nya sudah mulai modern ya, bagus ya. Sudah mulai modern dengan digital seperti ini. Jadi LCGC-nya ini nggak terlalu kelihatan murah banget dan mantap. Dan di sini ada lampu hazard dengan lapisan piano black ini di area double din, di area audionya. Dan di tempat sini ada tempat penyimpanan. Ada saklar casan 12 volt. Tempat penyimpanan cup holder. Transmisinya CVT. Dan dia karena dia sudah ada sensor pakai, jadi kalau kita masukin mundur bunyi.
Nah, keren banget ya asli. Speedy, tapi dia memang jenisnya Honda itu hampir sama dari tahun 2007, hampir sama, kecuali yang di CR-V tadi itu agak lebih modern. Dan untuk handbrake-nya masih yang model tarik. Di tempat sini ada tempat penyimpanan, belum sama opening. Dan ini ada carbon fabricnya, jadi model carbon fabric ini sangat keren. Walaupun sisanya emang masih full plastik nih dashboardnya semuanya. Dan untuk di sebelah sini dia ada airbagnya juga. Tapi memang yang sangat disayangkan di baris kedua ini dia bangkunya nih headrestnya masih adjustable, kecuali yang RS dia sudah yang head adjuster. Seatbeltnya juga masih model fix, handgrip model fix, sun visor ada kaca, spion tengah lebih sudah dynamic view bagus, dan sebelah kanan juga ada kaca. Dan harusnya nih sebenarnya nih perpaduan interiornya ini menurut saya emang dual tone ya, antara hitam dan putih, beige. Tapi kayaknya warnanya sih kadang ada yang bilang sepadan, ada yang bilang kurang aja, nggak kurang gimana gitu lah ya. Tapi ya oke lah, itu menurut saya kalian ya. Tapi kalau saran saya, kalau bangku warna beige seperti ini mendingan langsung dikasih sarung jok saja, karena jujur nih gampang kotor, kecuali kalau hitam tuh baru nggak terlalu terlihat. Oke. Kita habis langsung pindah ke baris kedua saja, yuk duduk di baris belakang. Oke, sekarang kita berada di baris keduanya Honda Brio yang generasi kedua. Nah, kalau untuk baris keduanya dia bagus ya, headrestnya sudah adjustable, tapi sayangnya memang bangkunya ini kalau menurut saya memang agak kurang profesional, dan ini terlalu dangak sih, agak gimana ya, ya begitulah. Dan karena tinggi saya 180-an lebih, ini hampir mentok banget. Dan untuk di sininya dia saya nggak ada armrest, tapi bagus sih dia 3 titik. Tapi untuk pelipatan bangkunya dia juga nggak bisa separuh, jadi harus di full. Oke, kita lihat akomodasi yang. Nah, untuk di bangkunya nih di sebelah kanan dia ada set pocket juga, tapi dia perpaduan antara beige dan warna hitam. Dan untuk seatbeltnya dia model fix, handgripnya juga model fix, ada lampu baca. Dan untuk di area pintu dia sudah ada speaker, jadi speakernya ada 4, dan ada cup holder juga, dan power window. Dan di tengah-tengah sini ada cup holder, dan dia ada sedikit gardan, walaupun memang mobil ini penggerak depan. Oke, itu aja videonya hari ini mengenai Honda Brio yang generasi kedua tahun 2021 sih ya, bisa nih pasti nih 2021 atau nih 2020 ya. Ya memang sih untuk Brio ini memang lebih sedikit improve-nya lebih bagus ya daripada yang sebelumnya yang generasi 1. Apalagi kalau yang RS itu dia sudah menggunakan yang keyless. Tapi saya belum dapat sih yang RS nih, saya baru dapat review yang tipe Satya ya. Ya. Tapi memang oke sih kalau di jalan sih nggak mau ngomongin. Apalagi kalau di modif ini udah pelek aja nih, wah mobil udah ganteng banget ya. Walaupun memang sebenarnya saya kurang suka karena di masalah ya itu yang bulat tadi tuh, ada tuh tahu kan bulat sebelah kiri, nah itu saya nggak suka. Apalagi harganya masih, memang sih harganya ini sudah menyerempet ke sekitar 150 juta kalau nggak salah. Kalau kalian mau menanyakan harga yang lebih lanjut bisa langsung menghubungi nomor yang ada di deskripsi, atau bisa langsung datang aja ke dealer Honda Cawang Cikoko ya, yang benar-benar kalau dari Tugu Pancoran tinggal belok kanan sedikit banget dan lewatin stasiun Cawang tuh nyampe. Oke. Jangan lupa untuk klik like video ini dan video saya yang lainnya, dan jangan lupa untuk subscribe juga channel saya ini, Rifty Auto. Dan jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan selalu menggunakan masker. Oke, itu aja videonya. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video saya berikutnya.